Sejumlah warga di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur, berduka karena tragedi memilukan yang menimpa salah satu tetangga mereka. Kejadian yang tak terduga terjadi di saat orang-orang tengah tertidur pulas. Wajah-wajah sendu terlihat dari mata warga desa, apalagi saat menghantar kedua korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pasangan Muhammad Zakaria dan Ida Nurhayati dikenal sebagai suami istri yang pendiam. Di usia mereka yang sudah setengah abad, keduanya bekerja keras demi kehidupan yang semakin sulit. Zakaria hanya bekerja serabutan, sesekali menjadi kuli bangunan atau buruh harian, dan pekerjaan apa saja yang penting menghasilkan. Sedangkan Ida, sang istri, membuka warung mainan karena rumah mereka terletak tidak jauh dari sekolahan. Pasangan ini memiliki dua orang buah hati. Yang sulung bernama Muhammad Balia berusia 14 tahun, bersekolah di MTS. Sedangkan si bungsu bernama Binti Nadiroh berusia 7 tahun dan masih duduk di kelas 1 SD. Untuk itulah Zakaria dan Ida harus bekerja sama demi menghidupi keluarga kecil mereka. Keluarga yang awalnya bahagia, namun semakin hari ada perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh sang ibu tercinta. Dari keterangan warga yang rumahnya tepat berada di depan kediaman mereka, sering mendengar beberapa kali saat Ida berteriak histeris memarahi buah hatinya. Entah permasalahan apa yang terjadi, namun tetangga mengira itu adalah masalah keluarga biasa yang akan membaik seiring berjalannya waktu. Kira-kira umur berapa, Pak? Umur kelas anu, Pak. Kelas 1. Pak, itu yang melakukan itu siapa ya? Ibu ya? Ibu selama ini punya riwayat gangguan kejiwaan mungkin? Biasanya Ida ramah pada orang-orang yang datang ke warungnya. Namun ketika ia melihat pedagang lain yang jualannya sama dengan dirinya, seketika emosinya meledak-ledak. Ia tak ragu untuk mendamprat pedagang tersebut juga mengusirnya. Dengan alasan, Ida nggak mau ada pedagang baru apalagi dagangannya sama dengan yang dia jual. Perilaku inilah yang perlahan-lahan dipantau oleh warga terdekat. Namun ada kalanya Ida Nurhayati berubah menjadi wanita yang baik dan ngobrol ramah dengan para warga. Hingga tiba-tiba, bagaikan petir di malam hari yang sepi, warga digemparkan dengan sebuah suara teriakan dari kediaman Zakaria dan juga Ida. Beberapa warga yang sudah terbangun langsung menghampiri arah suara. Tak berselang lama, ketua RT sudah datang juga ke lokasi. Kemudian warga bersama-sama masuk ke rumah Zakaria, dan di sana pria itu sudah menangis sesenggukan. Terlihat juga Ida Nur di sampingnya yang memegang sajam berlumuran cairan merah. Spontan warga mengamankan wanita itu, dan warga yang lain bersama Pak RT mengecek ke dalam kamar tidur anak Pak Sutri tersebut. Betapa terkejutnya mereka melihat Muhammad Balia dan Binti Nadiroh telah meregang nyawa. Tubuhnya dibanjiri noda merah dan yang paling menyayat hati adalah di bagian kepala mereka. Singkat waktu, warga menghubungi Polres Kediri Kota dan anggota langsung menuju TKP bersama tim Inafis. Sesampainya di sana, warga telah mengerumuni TKP bersama terduga pelaku yang tak lain adalah ibu dari anak-anak malang tersebut. Penyidik segera mengolah TKP dan juga menanyai beberapa saksi termasuk suami atau ayah kedua korban. Lantas, begini kronologi malam kejadian menurut ayah korban. Pada dini hari Selasa tanggal 3 September, sekira pukul 3 pagi,
Muhammad Zakaria yang tengah tertidur di masjid mendengar suara teriakan juga kegaduhan dari arah rumahnya. Tanpa pikir panjang, sang kepala rumah tangga itu berlari menuju rumah dan arah suara berasal dari kamar tidur. Di sanalah untuk pertama kali ia melihat kedua buah hatinya telah dieksekusi oleh istrinya sendiri. Dengan sangat geram, Zakaria berteriak kepada Ida agar membuang sajamnya. Kemudian ia menghubungi ketua RT setempat yang bernama Suparmanto. Dalam panggilan telepon, istri Suparmanto yang mendengar kejadian ini segera menuju lokasi lebih dulu, sementara Suparmanto menyusul beberapa menit setelahnya. Sesampainya di TKP, ia dan beberapa warga menemukan dua korban sudah meninggal dunia. Setelah menghubungi polisi dan dilakukan pemeriksaan, kedua jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan hasilnya adalah banyak luka bekas sabetan benda tajam di kepala dan leher kedua korban. Fakta ini tentu membuat kita semua menjadi pilu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi ibu kedua korban itu melakukan aksi brutal? Penyidik mencari bukti juga saksi untuk menyusun teka-teki perlakuan sadis pelaku pada buah hatinya sendiri. Dan inilah yang mereka dapatkan. Suparmanto selaku ketua RT mengatakan keseharian ibu korban sebenarnya biasa saja. Namun belakangan ini, Ida seperti mengalami gangguan kejiwaan. Kadang ia bisa teriak tanpa sebab, marah tanpa sebab, juga tiba-tiba diam. Intinya adalah, Ida Nurhayati jika diajak bicara terlihat normal pada biasanya. Untuk itulah keabnormalan yang dialami oleh Ida tak terlalu dirisaukan oleh para warga. Lagi pula suaminya juga sosok yang pendiam. Nah, beberapa bulan lalu, Ida sempat dilaporkan ingin mendiskon nyawanya sendiri dengan menyayat urat nadi. Namun itu berhasil digagalkan. Kemudian ada cerita dari seminggu sebelum kejadian. Kedua korban gak ada yang berani pulang ke rumah karena takut sama ibunya. Keduanya sering menghabiskan waktu di rumah saudara atau tetangga. Bahkan mereka meminta menginap di sana. Salah satu warga menuturkan, Ida memang dikenal pemarah, namun ia tidak menyangka kalau sampai tega membunuh darah dagingnya sendiri. Secara garis besar, hanya orang tidak normal lah yang mampu melakukan tindakan ini. Sementara itu, Ida Nurhayati yang telah dibawa ke kantor polisi, saat ini akan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Karena pihak penyidik kesulitan mengungkap motif di balik tindakan brutal tersebut. Si pelaku juga belum bisa memberikan keterangan akibat trauma yang dialaminya. Kini garis polisi langsung dipasang di sekitar rumah yang menjadi lokasi kejadian. Lokasi rumah yang tak jauh dari jalan raya, yakni hanya berjarak 50 meter saja. Baik teman-teman, mari kita sama-sama mendoakan kepada kedua korban agar husnul khotimah, dan untuk ayah korban semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Tentu tidak ada orang tua yang sanggup melihat buah hatinya menderita apalagi kesakitan, kecuali ia adalah orang dalam gangguan jiwa. Tapi ada juga kasus lain di mana orang tua kandung benar-benar sengaja ingin mendiskon umur anaknya sendiri. Seorang anak tewas di tangan ibunya sendiri setelah mengalami penyiksaan dan ditenggelamkan ke dalam saluran irigasi. Ironisnya, aksi keji itu dibantu oleh paman dan kakeknya sendiri.
Lalu bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tak lepas dari rasa bela sungkawa, Mia mau undur diri dulu. Jika kamu suka channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan beri like-nya ya. Tontonin juga videoku yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.